5 tahun aku menjadi sapi perah dan pelayan tanpa gaji di rumahku sendiri. Hari ini, saat mereka menuntut hidangan mewah di atas meja, aku pulang hanya membawa selembar kertas yang akan menghancurkan senyum mereka selamanya. Siapkan mental kalian, karena pembalasan ini baru saja dimulai. Sebelum kita masuk ke dalam kisah yang menguras emosi ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Semoga Anda semua yang sedang mendengarkan atau membaca kisah ini selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan dijauhkan dari orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan kebaikan kita. Amin. Oh iya, absen dulu yuk. Anda dari kota mana saja? Tulis di kolom komentar ya, agar kita bisa saling menyapa. Matahari sudah lama tenggelam di Cakrawala, Jakarta, menyisakan hawa gerah yang masih menempel di kulit meski jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Aku menghentikan mobilku tepat di depan gerbang besi rumah minimalis yang dulu kubeli dengan seluruh tabungan masa gadisku. Suara ban mobil yang bergesekan dengan aspal seolah menjadi melodi pembuka bagi drama yang akan segera kumainkan. Aku terdiam sejenak di balik kemudi, memejamkan mata dan menghirup napas dalam-dalam. Kepalaku berdenyut hebat. Hari ini, sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan multinasional, aku baru saja menyelesaikan presentasi besar yang menentukan nasib bonus tahunan ratusan karyawan. Aku lelah secara mental, fisik, dan yang paling parah, aku lelah secara batin. Aku melirik pantulan diriku di spion tengah. Riasan wajahku sedikit luntur, tapi mataku tidak bisa berbohong. Ada kobaran api kecil yang mulai menyala di sana. Api perlawanan. Aku turun dari mobil dan mendorong pintu pagar besi yang berderit nyaring. Sebuah suara yang selalu mengingatkanku bahwa rumah ini butuh perawatan. Namun tak ada satupun laki-laki di dalam sana yang peduli untuk sekadar memberi pelumas pada engselnya. Langkah kakiku terasa berat saat melewati teras. Dari balik jendela kaca yang gordennya tersingkap sedikit, aku bisa melihat pemandangan yang sudah menjadi makanan sehari-hariku selama 5 tahun terakhir. Lampu ruang tengah terang benderang, menyinari sosok-sosok yang hidup dari tetesan keringatku. Aroma pertama yang menyambutku saat membuka pintu bukanlah aroma pengharum ruangan yang mahal, melainkan bau apek dari sisa makanan yang tidak dibereskan dan bau keringat anak-anak yang berlarian tanpa dilarang. Di sofa ruang tengah, Ibu Asih, mertuaku yang selalu merasa dirinya adalah ratu di rumah ini, duduk dengan kaki selonjoran di atas meja kopi kayu jati. Di sampingnya, Yeni, adik iparku yang tak pernah mau bekerja dengan alasan menjaga anak, sibuk mengoleskan masker wajah sambil tertawa melihat adegan konyol di televisi. Dua anaknya yang masih kecil melompat-lompat di atas sofa, meninggalkan noda coklat di kain penutup yang baru minggu lalu kubelikan. Di sudut lain, nampak suami Yeni yang pengangguran, sedang asyik dengan stick game konsol yang baru dibelinya bulan lalu. Tentu saja menggunakan kartu kreditku yang ia curi nomornya. 6 orang. 6 nyawa yang menggantungkan hidup padaku, namun tak satu pun dari mereka yang memiliki inisiatif untuk sekadar menyalakan lampu teras atau menyeduhkan secangkir teh hangat untukku yang baru pulang mencari nafkah. Lama sekali pulangnya. Firda, kamu tahu tidak? Jam segini anak-anak Yeni sudah menangis kelaparan? Ibu juga sudah maknya kambuh karena belum makan malam. Ujar Ibu Asih tanpa mengalihkan pandangan dari sinetron penuh air mata kesukaannya. Suaranya datar, ketus, seolah aku adalah pelayan yang terlambat datang untuk giliran jaga. Aku berdiri mematung di ambang pintu, masih memegang tas kantor yang terasa berat seperti beban hidupku. Maaf, Bu. Tadi ada rapat mendadak sampai malam. Jawabku pelan, mencoba menahan getaran kemarahan di tenggorokan. Rapat terus. Uang banyak kalau tidak bisa melayani keluarga ya percuma. Sahut Yeni sambil membenarkan posisi maskernya. Mbak, tadi aku cek di kulkas tidak ada daging ayam. Bahannya habis semua. Mbak Firda belum belanja mingguannya? Aduh, jangan pelit-pelit Mbak. Ini kan untuk keponakan sendiri. Lihat itu si bungsu sampai lemas karena cuma makan biskuit dari sore. Aku menatap Yeni. Wanita ini usianya hanya terpaut 3 tahun dariku, tapi kelakuannya seperti parasit yang sudah menetap lama di inangnya. Ia punya tangan dan kaki yang sehat, tapi mencuci piring sendiri saja ia enggan. Baginya, rumah ini adalah hotel bintang 5 gratis dengan fasilitas all you can eat yang disponsori olehku. Aku mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan.
Sampah plastik bekas camilan berserakan di bawah meja. Piring-piring kotor dengan sisa nasi yang sudah mengeras menumpuk di atas meja makan, dikerubuti lalat-lalat kecil. Mereka semua menunggu. Mereka menunggu aku melepas sepatu hak tinggiku, mengganti baju, lalu segera terjun ke dapur untuk mengolah bahan makanan menjadi hidangan mewah yang bisa mereka santap dengan lahap tanpa sedikit pun rasa terima kasih. Kenapa diam saja? Cepat ganti baju, lalu masak. Ibu mau ayam goreng mentega dan sayur kapri. Jangan lupa sambalnya yang pedas. Ya, perintah ibu asih lagi, kali ini dengan nada yang lebih menuntut. Aku menarik sudut bibirku. Sebuah senyuman tipis terbentuk di wajahku yang lelah. Senyum yang penuh arti, senyum yang mengandung racun bagi siapapun yang bisa membacanya. Namun, bagi mereka, senyum itu hanyalah tanda kepatuhan Firda yang biasa. Mereka tidak tahu bahwa di dalam tas kantor itu, terselip sebuah rahasia besar yang akan mengubah nasib mereka menjadi tunawisma dalam hitungan hari. Baik, Bu. Saya akan ke belakang. Saya akan siapkan kejutan yang sangat istimewa untuk makan malam terakhir kita. Ucapku dengan nada yang sangat tenang, terlalu tenang bahkan untuk diriku sendiri. Aku pun melangkah masuk, melewati mereka yang kembali asyik dengan hiburan masing-masing, tanpa menyadari bahwa detik-detik kehancuran mereka sedang berdetak searah dengan langkah kakiku menuju kamar. 5 tahun aku menjadi sapi perah, dan malam ini, aku memutuskan untuk memotong talinya. Aku melangkah masuk ke dalam kamar tidur utama, satu-satunya ruangan di rumah ini yang masih memiliki sisa-sisa aromaku, parfum sandalwood yang menenangkan. Namun, ketenangan itu langsung buyar saat mataku menangkap sosok laki-laki yang tengah berbaring santai di atas tempat tidur dengan pakaian rumah yang lusuh. Zaki, suamiku, laki-laki yang dulu berjanji di depan penghulu akan menjagaku dan menjadi nahkoda bagi bahtera rumah tangga kami, kini tampak tak lebih dari sekadar beban tambahan yang harus kupikul. Ia bahkan tidak bangkit saat aku masuk. Matanya tetap terpaku pada layar ponsel, jempolnya bergerak lincah, mungkin sedang memantau skor pertandingan bola atau sekadar menggulir beranda media sosial. Aroma minyak angin dan bau kamar yang pengap karena jendela tak pernah dibuka sepanjang hari langsung menusuk hidungku. Mas, kamu sudah pulang dari jam berapa? Tanyaku sambil meletakkan tas kerja di atas meja rias dengan dentuman yang sengaja kubuat sedikit keras. Zaki hanya bergumam tanpa menoleh. Jam 4 tadi. Kantor lagi sepi, jadi aku pulang cepat. Aku menarik napas panjang, mencoba menekan rasa perih yang merayap di dada. Jam 4? Berarti sudah 4 jam kamu di rumah. Mas, kamu tidak lihat ibu dan Yeni belum makan? Kamu tidak ada inisiatif untuk keluar sebentar beli nasi bungkus atau lauk di depan komplek? Mendengar itu, Zaki akhirnya meletakkan ponselnya ke dada. Ia menatapku dengan tatapan yang menurutnya adalah tatapan penuh beban, padahal bagiku itu hanyalah tatapan kemalasan yang nyata. Firda, kamu kan tahu sendiri, uang gajiku bulan ini sudah kuberikan semua ke ibu. Semuanya, Firda, tanpa sisa. Semuanya lagi, suaraku meninggi 1 oktav. Mas, ini sudah bulan kelima berturut-turut kamu melakukan itu. Lalu bagaimana dengan iuran kebersihan kita? Bagaimana dengan bensin mobil yang setiap hari kamu pakai untuk berangkat kerja? Kamu pikir semua itu turun dari langit? Zaki bangkit dan duduk di tepi ranjang. Ia mengacak rambutnya dengan kasar, wajahnya mendadak berubah menjadi sosok korban yang teraniaya. Firda, tolonglah, jangan mulai lagi. Ibu itu sudah tua. Dia bilang dia mau menabung uang itu untuk masa depan kita, untuk cadangan kalau nanti kita punya anak atau ada keperluan mendadak. Ibu itu orang tua kita, dia tidak mungkin berniat jahat pada kita. Aku tertawa getir, tawa yang terdengar sangat menyakitkan di telingaku sendiri. Masa depan kita? Mas? Atau masa depan Yeni? Aku tahu kemarin kamu yang bayar cicilan motor baru suami Yeni. Kan? Aku juga tahu kamu yang membayar biaya pendaftaran sekolah keponakanmu bulan lalu. Itu bukan menabung untuk kita, Zaki. Itu namanya kamu sedang membiayai kemalasan adikmu dan suaminya menggunakan hak istrimu. Jaga bicaramu, Firda. Zaki membentak, berdiri tegak untuk menunjukkan dominasinya sebagai suami, dominasi yang hanya ia gunakan saat merasa terpojok. Yeni itu adikku satu-satunya. Dia sedang kesulitan. Apa salahnya aku membantu darah dagingku sendiri? Kamu itu sudah jadi manajer, gajimu besar, bonusmu melimpah. Kenapa kamu jadi perhitungan sekali soal uang makan? Jangan sampai harta itu membuatmu jadi istri durhaka yang meremehkan suami.
kata, durhaka, dan istri keluar dari mulutnya seolah itu adalah senjata pamungkas untuk membungkamku. Selama 5 tahun, kata-kata itulah yang membuatku bertahan. Selama 5 tahun, aku percaya bahwa menjadi istri yang baik adalah dengan bersabar saat hartaku dikuras dan harga diriku diinjak-injak oleh keluarga suamiku sendiri. Namun, malam ini, kata-kata itu tidak lagi memiliki taring. Aku menatap Zaki dengan pandangan dingin. Laki-laki di depanku ini tidak pernah berubah. Ia tetaplah anak mami yang lebih takut pada teguran ibunya daripada air mata istrinya. Ia adalah laki-laki yang membiarkan istrinya bekerja lembur hingga larut malam sementara ia sendiri sibuk menyenangkan hati keluarga besarnya dengan uang yang seharusnya menjadi nafkah bagiku. Mas, kamu tahu tidak? Aku bicara dengan suara yang sangat rendah, hampir berbisik, namun penuh penekanan. Setiap rupiah yang aku keluarkan untuk rumah ini adalah sedekahku karena suamiku tidak mampu menunaikan kewajibannya. Tapi sedekah itu berubah jadi racun saat kalian semua menganggapnya sebagai kewajibanku. Kamu bilang ibu menabung? Tanyakan pada ibu, di mana buku tabungannya. Karena aku yakin, saldo di sana sudah nol, sama seperti rasa hormatku padamu saat ini. Zaki tertegun. Ia mungkin tidak menyangka aku akan bicara sevulgar itu. Biasanya aku akan menangis, masuk ke kamar mandi, lalu keluar dengan wajah sembab dan segera memasak untuk mereka. Tapi tidak hari ini. Sudahlah. Zaki mengibaskan tangan, kembali berbaring dan meraih ponselnya. Cepatlah keluar dan masak. Kasihan ibu sudah menunggu dari sore. Jangan buat keributan lagi hanya karena masalah sepele. Masak ayam goreng bumbu kuning kesukaan ibu, itu bisa membuat suasana jadi tenang lagi. Aku lapar. Firda, jangan lama-lama. Aku menatap punggung suamiku yang sudah kembali asyik dengan dunianya. Ia bahkan tidak bertanya apakah aku sudah makan, apakah aku lelah, atau apakah kepalaku sakit setelah seharian menghadapi tekanan kantor. Baginya, aku hanyalah mesin pencetak uang yang merangkap sebagai juru masak otomatis. Aku berbalik menuju pintu kamar, tanganku mencengkeram gagang pintu dengan kuat hingga buku-buku jariku memutih. Suasana tenang lagi, batinku. Tidak, Zaki. Malam ini adalah malam terakhir kamu bisa memerintahku di bawah atap ini. Besok, kamu akan sadar bahwa tabungan masa depan yang kamu banggakan itu hanyalah fata morgana yang diciptakan oleh ibumu sendiri. Aku melangkah keluar dari kamar dengan kepala tegak. Di ruang tengah, Ibu Asi dan Yeni masih menunggu dengan wajah-wajah haus akan pelayanan. Aku tersenyum pada mereka, sebuah senyuman yang jauh lebih tajam dari pisau dapur manapun yang aku miliki. Drama yang sebenarnya baru saja dimulai. Lantai dapur yang terbuat dari keramik putih itu terasa sedingin es saat bersentuhan dengan telapak kakiku yang tidak beralas. Aku melangkah masuk ke ruangan yang seharusnya menjadi jantung dari sebuah rumah. Namun bagiku, ruangan ini tak lebih dari tempat penyiksaan harian. Bau yang pertama kali menyambutku bukanlah aroma bumbu dapur yang sedap, melainkan bau asam yang menyengat dari tumpukan piring kotor di wastafel. Aku berdiri mematung di tengah dapur, memandangi kekacauan yang ada. Piring-piring bekas sarapan tadi pagi masih menumpuk. Sisa lemak dari rendang yang kubuat kemarin lusa mengering dan menghitam di pinggiran piring. Di sampingnya, gelas-gelas bekas kopi suami Yeni berserakan. Beberapa di antaranya bahkan sudah dikerubuti semut hitam. Tidak ada satupun dari mereka, Ibu Asih, Yeni, apalagi suaminya, yang memiliki inisiatif untuk sekadar membilas piring mereka sendiri. Mereka hidup dengan prinsip bahwa selama ada Firda, piring akan bersih dengan sendirinya, lantai akan mengkilap tanpa perlu dipel, dan perut akan kenyang tanpa perlu menyalakan kompor. Aku mendekat ke wastafel. Biasanya, hal pertama yang kulakukan adalah menyingsingkan lengan baju, memakai celemek, dan mulai menyikat semua kotoran itu sambil menahan air mata lelah. Tapi malam ini, aku hanya menatap tumpukan itu dengan pandangan kosong. Aku tidak menyentuh sabun cuci piring. Aku membiarkan piring-piring itu tetap kotor, sama seperti hati mereka yang sudah terlalu lama mengotori hidupku. Aku beralih membuka lemari pendingin. Benar kata Yeni tadi, kulkas besar 2 pintu yang kubeli dengan bonus tahunan itu tampak melompong. Hanya ada beberapa butir telur di rak pintu dan 1 kotak susu yang sudah kedaluarsa. Daging ayam, daging sapi, dan sayur firdaur yang kubeli minggu lalu sudah ludes tak bersisa. Aku tahu kemana perginya semua itu. Yeni sering diam-diam membungkus lauk matang yang kumasak untuk dibawa ke rumah temannya, atau sekadar membagikannya kepada kerabat suaminya demi dibilang,
baik, dan dermawan, padahal itu semua dibeli dengan uangku. Aku berjongkok, membuka lemari bawah tempat penyimpanan stok makanan kering. Di sana, di balik tumpukan botol saus, aku menemukan satu pak mie instan goreng. Aku mengambil 2 bungkus. Hanya 2. Kok cuma mie instan? Mbak, mana ayam bumbu kuningnya? Suara cempreng Yeni tiba-tiba memecah keheningan dapur. Ia berdiri di ambang pintu sambil memegangi ponsel. Matanya menatap mangkuk mie di tanganku dengan nada menghina. Aku menoleh perlahan, tetap dengan senyum tipis yang tak lepas dari wajahku. Ayamnya habis. Yeni, kamu sendiri yang bilang tadi, kan? Bahannya kosong semua. Ya Mbak Firda keluar sebentar dong, ke pasar swalayan depan. Masih buka kan? Ibu itu tidak bisa makan mie, nanti lambungnya perih. Mas Zaki juga maunya makan nasi dan lauk yang benar. Bahkan ipar yang baik, masa tega melihat kami kelaparan. Yeni berucap tanpa dosa, seolah-olah memerintahku adalah hak asasinya sebagai adik ipar. Belanja. Aku meletakkan 2 bungkus mie itu di atas meja marmer. Pakai uang apa, Yeni? Uang belanja bulanan yang saya taruh di laci bumbu sudah habis. Kan? Saya cek tadi pagi sisanya cuma tinggal 2.000 rupiah. Padahal saya baru taruh 3 juta di sana 5 hari yang lalu. Kamu pakai buat apa uang itu? Wajah Yeni mendadak gugup, tapi ia segera menutupinya dengan sikap defensif. Ya buat keperluan rumah lah. Buat beli popok anak-anak, buat jajan mereka. Mbak Firda jangan perhitungan begitu dong. Masa uang segitu saja ditanya-tanya? Pelit amat jadi orang kaya. Aku tertawa pendek, suara tawaku terdengar dingin dan tajam. Popok anakmu, Yeni, harusnya itu tanggung jawab suamimu yang sedang asyik bermain game di depan. Bukan tanggung jawab gajiku. Dan seingat saya, kemarin kamu baru saja pamer skincare baru di grup keluarga. Kan? Harga paketnya sekitar 2 juta. Pas sekali dengan jumlah uang yang hilang dari laci. Yeni ternganga, mulutnya terbuka namun tak ada kata yang keluar. Sebelum ia sempat membela diri dengan drama tangisannya, aku sudah menyalakan kompor. Aku mengisi panci kecil dengan air, lalu memasukkannya ke atas api. Mbak benar-benar tidak mau masak buat kami? Tanya Yeni lagi, kali ini nadanya sedikit gemetar karena melihat ketenanganku yang tidak biasa. Tidak, Yeni, malam ini saya cuma mau masak buat saya sendiri. Saya lelah, saya lapar, dan saya tidak mau melayani orang-orang yang punya tangan tapi tidak mau bergerak. Jawabku tanpa menoleh. Aku mulai memasukkan mie instan itu ke dalam air mendidih. Aroma micin dan bumbu mie instan memenuhi dapur. Bagi orang lain, ini mungkin menu yang sederhana, tapi bagiku, ini adalah menu kemerdekaan. Aku tidak akan lagi berdiri berjam-jam di depan wajan hanya untuk dikritik kurang asin atau kurang pedas oleh mertuaku. Ibu Asih tiba-tiba muncul di belakang Yeni. Wajahnya tampak murka melihatku hanya merebus mie. Firda, apa-apaan ini? Kamu mau kasih mertuamu makan mie instan? Kamu mau ibu masuk rumah sakit lagi karena mak? Aku mematikan kompor, meniriskan mie, lalu mencampurnya dengan bumbu di atas piring keramik mahal, piring yang juga kubeli sendiri. Aku berbalik menghadap mereka berdua, membawa piring mie yang masih mengepulkan uap panas. Ibu tidak perlu makan mie ini, karena mie ini cuma untuk saya. Kalau ibu mau ayam bumbu kuning, silakan minta Yeni atau Zaki untuk membelinya. Mereka punya kaki, punya motor, dan katanya Zaki punya tabungan masa depan di tangan ibu, kan? Pakai saja uang itu untuk makan malam ini. Aku melangkah melewati mereka berdua yang mematung dengan wajah pucat dan penuh emosi. Aku menuju meja makan, duduk di kursi utama, dan mulai menyuap mie itu dengan tenang. Dapur yang biasanya panas karena aktivitas memasakku, kini terasa dingin dan mencekam. Inilah menu terakhir di rumah ini, menu yang menandai bahwa Firda yang penurut sudah mati, digantikan oleh wanita yang siap meruntuhkan segalanya. Aku mengunyah mie instan itu perlahan. Setiap suapannya terasa seperti kemenangan kecil yang manis di tengah atmosfer rumah yang kian mendingin. Di depanku, Ibu Asih masih berdiri mematung. Tangannya gemetar menahan amarah yang nampaknya sudah sampai ke ubun-ubun. Wajahnya yang biasanya terlihat angkuh kini tampak kacau. Perpaduan antara rasa tidak percaya dan harga diri yang tersinggung. Di sampingnya, Yeni terus meremas ponselnya. Matanya melirik ke arah kamar kakaknya, berharap sang pahlawan, Zaki, segera datang untuk memberikan pelajaran padaku.
Kamu benar-benar sudah berubah, Firda. Suara ibu asik keluar dengan nada rendah yang penuh ancaman. Uang dan jabatan itu benar-benar sudah meracuni otakmu. Kamu berani menyindir tabungan yang ibu simpan? Kamu pikir ibu ini pencuri? Ibu ini mertuamu. Ibu yang melahirkan laki-laki yang menjadi suamimu. Aku meletakkan garpu dengan denting halus di atas piring. Aku mendongak, menatap mata wanita tua itu tanpa ada sedikit pun rasa takut yang tersisa. Saya tidak pernah bilang ibu pencuri, Bu. Saya hanya bertanya, di mana uang itu? Karena setiap kali ada keperluan rumah, ibu selalu bilang tidak ada uang. Setiap kali anak Yeni butuh susu, ibu bilang Zaki belum kasih. Padahal saya tahu persis, setiap bulan Zaki menyerahkan seluruh gajinya pada ibu. Jadi, wajar kan kalau saya cuma bertanya? Itu urusan keluarga kami. Kamu itu orang luar yang masuk ke sini hanya karena dinikahi Zaki. Yeni menyambar dengan nada tinggi. Topeng, adik ipar manis, nya kini benar-benar hancur. Mbak Firda sombongnya sekarang. Mentang-mentang sudah jadi manajer, jadi merasa paling berkuasa di sini. Ingat Mbak, harta itu tidak dibawa mati. Jangan sampai karena uang 3 perak, Mbak jadi durhaka sama mertua. Aku tertawa, sebuah tawa yang singkat namun sangat tajam hingga membuat Yeni tersentak mundur. Harta memang tidak dibawa mati, Yeni. Tapi harga diri dibawa sampai mati. Dan selama 5 tahun ini, kalian sudah menginjak-injak harga diriku demi kenyamanan kalian. Uang 3 perak? Kamu bilang cicilan motor suamimu dan skincare di kamarmu itu uang 3 perak? Kalau begitu, kenapa kamu tidak beli sendiri pakai uangmu? Firda, cukup. Suara bariton Zaki menggelegar dari arah lorong kamar. Ia melangkah cepat dengan wajah yang memerah padam. Ia berdiri di samping ibunya, mencoba menunjukkan wibawa sebagai kepala rumah tangga yang selama ini hanyalah sebuah status kosong di atas kertas. Aku dengar semuanya dari kamar. Kamu sudah keterlaluan, Firda. Kamu menghina ibu, kamu merendahkan adikku. Di mana sopan santunmu sebagai istri? Aku membiarkanmu bekerja bukan supaya kamu bisa menjadi pembangkang seperti ini. Zaki menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang gemetar. Aku berdiri dari kursi, membuat tinggi badanku sejajar dengannya. Aku tidak gentar sedikit pun dengan bentakannya. Membiarkanku bekerja? Mas, kamu tidak pernah membiarkanku. Kamu justru mengandalkanku. Kamu menikmatinya, kan? Menikmati saat tagihan listrik terbayar otomatis, menikmati saat meja makan selalu penuh makanan enak, dan menikmati saat kamu bisa pamer pada teman-temanmu bahwa istrimu adalah wanita sukses yang bisa membiayai semuanya. Jaga bicaramu. Zaki maju selangkah. Wajahnya kini hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahku. Aroma kemarahan yang pekat menguar darinya. Masak sekarang. Aku tidak mau tahu. Buang mie sampah itu dan masak makanan yang layak untuk ibu. Aku tidak mau mendengar alasan apapun lagi. Sekarang. Aku menatap mata Zaki dalam-dalam. Di dalam sana, aku melihat ketakutan. Ketakutan akan kehilangan zona nyaman yang selama ini kuberikan secara cuma-cuma. Ia takut jika mesin ATM-nya ini mendadak rusak. Masak. Aku tersenyum sangat lebar, sebuah senyuman yang membuat Zaki terdiam sesaat karena kebingungan. Mas Zaki mau makan enak? Boleh. Tapi ada syaratnya. Bayar dulu semua tagihan kartu kreditku yang dipakai suaminya Yeni secara diam-diam bulan lalu. Totalnya 7 juta rupiah. Begitu uang itu masuk ke rekeningku, aku akan masak makanan paling mewah untuk kalian semua. Mendengar angka 7 juta, Yeni langsung memalingkan wajah, berpura-pura sibuk dengan anak-anaknya yang mulai mendekat karena mendengar keributan. Zaki ternganga. Ia melirik ke arah Yeni, lalu kembali menatapku dengan tatapan yang kini bercampur antara malu dan murka. Itu urusan lain. Jangan dicampur adu. Zaki berteriak lagi, mencoba menutupi rasa malunya. Pokoknya aku mau kamu masak sekarang. Kalau tidak, aku akan marah besar, Firda. Aku bisa saja menjatuhkan talak kalau kamu terus bersikap seperti ini. Kata, talak, keluar begitu saja dari mulutnya, sebuah ancaman yang biasanya akan membuatku bersujud di kakinya sambil memohon ampun. Selama ini, aku sangat takut kehilangan pernikahan ini. Aku takut menyandang status janda. Tapi malam ini, kata itu terdengar seperti musik yang indah di telingaku. Talak, Mas. Aku melipat tangan di dada. Kepalaku sedikit miring menatapnya. Silakan. Aku justru sedang menunggunya.
Tapi sebelum kamu melakukannya, mungkin kamu harus tahu satu hal, kalau malam ini aku tidak hanya berhenti memasak, tapi aku juga berhenti peduli. Dan mulai detik ini, Topeng, istri penurut, ini sudah benar-benar telah hancur. Aku kembali duduk dan melanjutkan suapan mie instanku yang terakhir, mengabaikan mereka bertiga yang berdiri mematung di ruang makan seperti pajangan yang tak berharga. Aku bisa merasakan tatapan kebencian mereka, tapi untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku merasa sangat berkuasa di rumahku sendiri. Suasana di ruang makan berubah dari panas menjadi mencekam. Zaki masih berdiri mematung setelah ancaman talaknya mental begitu saja di depanku. Sementara itu, Ibu Asi dan Yeni mulai berbisik-bisik di sudut ruangan, mungkin sedang menyusun rencana baru untuk meluluhkan hatiku, atau mungkin sedang memikirkan cara lain untuk memeras uang dariku malam ini. Mereka pikir, setelah badai teriakan ini reda, aku akan kembali menjadi Firda yang lunak, yang akan meminta maaf dan segera ke dapur untuk menggoreng ayam. Akan tetapi, mereka salah besar. Aku mengelap bibirku dengan tisu, lalu berdiri dengan tenang. Aku tidak menoleh ke arah piring kotor itu lagi. Langkah kakiku mantap menuju tas kerja yang tadi tergeletak di meja rias. Aku mengambil sebuah amplop coklat tebal yang tersegel rapi. Di dalamnya bukan sekadar kertas, melainkan masa depan yang sudah kurancang dengan darah, keringat, dan air mata kesabaran selama bertahun-tahun. Aku kembali ke ruang tengah, tempat mereka semua kini berkumpul dengan wajah penuh ketegangan. Zaki duduk di sofa dengan tangan bersedekap, mencoba mempertahankan sisa-sisa harga dirinya yang sudah compang-camping. "Apa itu? Uang bonusmu?" tanya Zaki dengan nada yang sedikit melunak. Aku bisa melihat ada binar keserakahan yang tak bisa ia sembunyikan di matanya. Ia pasti berpikir aku membawa uang tunai sebagai tanda perdamaian setelah keributan tadi. "Kamu pikir ini uang, Mas?" Aku bertanya balik sambil melemparkan amplop itu ke atas meja kayu jati yang mengkilap. "Buka saja. Bacalah dengan teliti. Kalau perlu ajak Ibu dan Yeni untuk membacanya bersama agar tidak ada salah paham di antara kita." Zaki meraih amplop itu dengan tangan gemetar. Ia membukanya dengan terburu-buru. Ibu Asih dan Yeni langsung mendekat, menjulurkan leher mereka untuk melihat isi dari kertas-kertas tersebut. Detik berikutnya, keheningan yang luar biasa menyelimuti ruangan itu. Hanya terdengar suara detak jam dinding dan napas Zaki yang mulai memburu. "Serah, balik nama." Zaki bergumam, suaranya nyaris hilang. "Firda, apa maksudnya ini? Kenapa rumah ini? Kenapa atas namamu sendiri? Dan ini, apa ini?" Ia menarik selembar kertas lain dengan kop surat firma hukum ternama. Itu adalah surat somasi pengosongan rumah dan salinan gugatan cerai yang sudah terdaftar di pengadilan agama. "Maksudnya sederhana, Mas," ucapku sambil duduk di kursi tunggal, menyilangkan kaki dengan anggun. "Rumah ini dibeli atas namaku sejak awal, bahkan sebelum kita menikah, aku sudah mencicil uang mukanya. Selama 5 tahun ini, akulah yang melunasi setiap sen cicilannya sementara kamu sibuk memberikan gajimu untuk tabungan ibumu. Karena ini adalah harta bawaanku, aku punya hak penuh untuk menjualnya." "Menjualnya?" Jeritan Ibu Asih melengking, memecah kesunyian malam. "Kamu gila, Firda. Ini rumah kami. Ini tempat tinggal kami. Kamu tidak bisa menjualnya begitu saja tanpa persetujuan Zaki." Aku menatap ibu mertuaku dengan tatapan dingin. "Rumah ibu? Sejak kapan ibu menyumbang 1 rupiah pun untuk tembok rumah ini? Seingat saya, ibu bahkan sering mengeluh kalau pajak bumi dan bangunan rumah ini terlalu mahal dan menyuruh saya yang bayar. Dan maaf sekali, ibu, rumah ini sudah laku. Rekan kantor saya sudah membayar lunas 2 hari yang lalu. Uangnya sudah masuk ke rekening pribadi saya yang tidak bisa Mas Zaki atau ibu sentuh." Wajah Zaki sangat pucat, warna kulitnya berubah seperti abu jenazah. "Firda, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku suamimu. Kita punya sejarah di rumah ini." "Sejarah apa, Mas? Sejarah bagaimana aku diperas? Sejarah bagaimana aku diperlakukan seperti pembantu tanpa gaji? Atau sejarah bagaimana kamu membiarkan keluargamu menginjak-injak istrimu?" Aku berdiri, menatap Zaki tepat di matanya. Surat dari pengacara itu sudah jelas. Pemilik baru akan datang minggu depan untuk renovasi total. Itu artinya, kalian semua punya waktu tepat 3 hari untuk mengepak barang-barang kalian dan angkat kaki dari sini. Yeni mulai terisak, tangisan yang aku tahu hanya dibuat-buat untuk menarik simpati.
Lalu kami tinggal di mana? Mbak, anak-anakku masih kecil. Masa Mbak tega mengusir keponakan sendiri ke jalanan? Tinggal di mana? Itu bukan urusanku lagi, Yeni. Jawabku tanpa empati sedikit pun. Mungkin kamu bisa pakai uang hasil menjual motormu untuk sewa kontrakan kecil. Atau ibu bisa mencairkan tabungan masa depan yang selama ini disimpan dari gaji Mas Zaki. Pasti jumlahnya ratusan juta. Kan? Cukuplah untuk beli rumah baru yang lebih sederhana. Ibu Asi langsung terdiam, matanya melirik ke arah lain dengan gelisah. Aku tahu rahasia besarnya. Uang itu sudah habis dipakai untuk membiayai gaya hidup Yeni dan suaminya yang malas. Tidak ada tabungan. Tidak ada masa depan. Yang ada hanyalah tumpukan kebohongan yang kini mulai runtuh menimpa mereka sendiri. Kalian menunggu aku masak tadi, kan? Aku bertanya dengan nada mengejek. Nah, sekarang kalian punya masalah yang jauh lebih besar daripada sekadar perut lapar. Silakan nikmati malam terakhir kalian di rumah mewah ini, karena mulai besok, hidup kalian akan berubah menjadi mimpi buruk yang kalian ciptakan sendiri. Aku berbalik arah, meninggalkan mereka yang masih mematung di ruang tengah, menatap kertas-kertas di atas meja seolah-olah itu adalah surat eksekusi mati. Malam ini, aku tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, sementara mereka akan terjaga sepanjang malam dalam ketakutan yang nyata. Keheningan yang mencekam di ruang tengah itu pecah oleh suara raungan histeris Ibu Asih. Wanita yang biasanya selalu tampil rapi dengan daster batik mahalnya itu kini terduduk lemas di atas karpet bulu. Karpet yang juga kubeli dengan bonus lemburku tahun lalu. Ia memukul-mukul dadanya sendiri. Air mata buaya mulai membasahi pipinya yang keriput. Tega kamu, Firda. Tega kamu melakukan ini pada orang tua? Teriaknya dengan suara parau. Ibu sudah menganggapmu seperti anak sendiri, tapi ini balasanmu. Kamu mengusir kami seperti binatang di jalanan. Aku berdiri di dekat tangga, memandang ke bawah dengan tangan terlipat di dada. Anak sendiri, Bu? Anak mana yang dibiarkan bekerja sampai tipus sementara ibunya sibuk membagikan uang gajinya ke orang lain? Anak mana yang disuruh mencuci celana dalam adik iparnya sendiri setiap akhir pekan? Kalau saya ini anak ibu, maka ibu adalah ibu paling kejam yang pernah saya temui. Zaki mencoba bangkit dari keterpakuannya. Ia meraih kertas gugatan cerai itu dan merobeknya menjadi 2 bagian dengan tangan yang gemetar hebat. Aku tidak akan menandatangani ini, Firda. Aku tidak mau cerai. Dan aku tidak akan membiarkan rumah ini dijual. Ini harta Gonogini, aku punya hak. Aku tertawa, sebuah tawa yang terdengar sangat meremehkan hingga membuat Zaki terdiam. Mas, sepertinya kamu butuh belajar hukum lagi. Rumah ini dibeli atas namaku sebelum kita menikah. Uang mukanya dari tabunganku, dan cicilannya dipotong otomatis dari rekening gajiku. Tidak ada sepeser pun uangmu di sini. Secara hukum, ini bukan harta Gonogini. Ini harta mutlak milikku. Dan soal robekan kertas itu, silakan robek sebanyak yang kamu mau. Pengacaraku sudah mendaftarkannya secara daring. Kamu tinggal tunggu surat panggilan dari pengadilan. Yeni, yang sedari tadi hanya menangis sesenggukan, tiba-tiba bangkit dan menerjang ke arahku. Wajahnya merah padam karena amarah. Mbak Firda jahat. Mbak mau lihat anak-anakku terlunta-lunta? Kami tidak punya uang, Mbak. Suamiku baru saja kena tipu investasi. Kami tidak punya tabungan sama sekali. Kena tipu investasi atau uangnya habis buat judi online dan foya-foya? Pungkasku tajam. Yeni langsung terdiam, matanya melotot karena rahasia suaminya kubongkar di depan ibunya sendiri. Aku tahu semuanya, Yeni. Aku tahu kenapa uang di laci dapur selalu hilang. Aku tahu kenapa tagihan kartu kreditku membengkak. Aku diam selama ini bukan karena aku bodoh, tapi karena aku ingin melihat seberapa jauh kalian bisa bertindak menjijikan. Ibu Asi menoleh ke arah Zaki dengan wajah penuh harap. Zaki, nak, katakan sesuatu. Ambil uang tabunganmu yang ada di ibu. Kita beli rumah lain, kita tinggalkan wanita iblis ini. Zaki menatap ibunya dengan tatapan kosong. Bu, uang itu, uang tabunganku, masih ada kan? Ibu Asih mendadak bungkam. Ia memalingkan wajah, tidak berani menatap mata anak laki-lakinya. Keheningan itu memberikan jawaban yang lebih jujur daripada kata-kata. Sudah habis, kan, Bu? Sahutku dari atas tangga. Uang Zaki selama 5 tahun ini sudah habis untuk membayar hutang-hutang Yeni, membelikan suaminya motor, dan biaya hidup mewah kalian sementara aku yang membayar semua kebutuhan pokok di sini.
Zaki, suamiku yang malang, kamu telah menukar istrimu dengan keluarga yang perlahan-lahan mengisap darahmu sampai habis. Dan sekarang, saat aku pergi, kalian tidak punya apa-apa lagi. Zaki jatuh terduduk di kursi. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya, bahunya berguncang. Mungkin ia baru menyadari betapa bodohnya ia selama ini. Ia telah menghancurkan satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya demi orang-orang yang hanya mencintai dompetnya. Aku beri kalian waktu 3 hari, ucapku dengan nada final. Ambil pakaian kalian, ambil barang-barang pribadi kalian. Tapi jangan berani menyentuh satupun perabotan atau elektronik di rumah ini, karena semuanya sudah masuk dalam daftar inventaris penjualan. Jika ada satu barang yang hilang, aku tidak akan segan-segan melaporkan kalian ke polisi atas tuduhan pencurian. Tong. Zaki merintih, mencoba mendekatiku dengan sisa-sisa harapan di matanya. Beri aku kesempatan. Aku akan berubah. Aku akan menyuruh mereka pergi, asal kamu jangan ceraikan aku. Aku menatapnya dengan rasa kasihan yang mendalam, tapi bukan rasa cinta. Sudah terlambat, Mas. Rasa cintaku sudah mati bersama dengan rasa lapar yang aku tahan setiap malam karena kalian selalu menghabiskan makanan sebelum aku pulang. Kesempatan itu sudah habis di meja makan tadi. Aku berbalik dan masuk ke dalam kamar, mengunci pintu rapat-rapat. Di luar, aku bisa mendengar suara pertengkaran hebat antara Zaki, Ibu Asih, dan Yeni. Mereka mulai saling menyalahkan, saling mencaci, dan saling membongkar borok masing-masing. Rumah yang dulu mereka anggap sebagai istana gratis kini berubah menjadi neraka dalam sekejap. Badai itu telah menghancurkan pondasi kepalsuan mereka, dan aku hanya perlu menunggu 3 hari lagi untuk benar-benar menghirup udara kebebasan. 3 hari berlalu seperti mimpi buruk yang berjalan dalam gerak lambat bagi keluarga Zaki, namun bagiku, itu adalah 3 hari paling mendebarkan yang pernah kualami. Rumah yang dulunya penuh dengan aura penindasan kini berubah menjadi tumpukan kardus dan isak tangis yang tak henti-hentinya bergema. Aku tetap pada pendirianku. Tidak ada negosiasi, tidak ada belas kasihan tambahan, dan tidak ada lagi air mata yang tumpah untuk mereka. Pagi ini, matahari bersinar sangat terik, seolah ikut menyaksikan prosesi pembersihan hidupku. Sebuah truk pindahan kecil sudah terparkir di depan gerbang. Bukan truk untukku, melainkan truk yang disewa Zaki dengan uang pinjaman terakhirnya untuk mengangkut barang-barang mereka menuju rumah kontrakan sempit di pinggiran kota. Satu-satunya tempat yang mampu mereka bayar setelah tabungan imajiner Ibu Asih terbukti nol besar. Aku berdiri di teras dengan kacamata hitam, memegang kunci rumah dan dokumen serah terima. Aku memperhatikan Yeni yang sedang bersusah payah menggendong anaknya sambil menyeret koper yang resletingnya hampir jebol. Suaminya, si pemain game konsol itu, tampak sangat lusuh. Tidak ada lagi tawa sombong atau tatapan meremehkan. Ia kini hanya seorang pengangguran yang harus menghadapi kenyataan bahwa tidak akan ada lagi Mbak Firda yang membayar tagihan gaya hidupnya. Mbak Firda benar-benar tega, gumam Yeni saat berpapasan denganku. Matanya sembab, kulitnya kusam tanpa polesan skincare mahal yang biasanya kubelikan. Lihat anak-anakku, Mbak. Kami harus tinggal di gang sempit. Apa Mbak bisa tidur nyenyak setelah ini? Aku menurunkan sedikit kacamata hitamku, menatapnya datar. Yeni, selama 5 tahun aku tidur tidak nyenyak karena memikirkan bagaimana cara melunasi hutang-hutang yang kamu buat. Sekarang, giliranmu belajar bagaimana rasanya bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Tidurku, jangan khawatir, aku akan tidur sangat nyenyak malam ini. Ibu Asih keluar terakhir. Ia tidak lagi memakai daster batik mahalnya. Ia tampak jauh lebih tua, bahunya merosot, dan keangkuhan yang biasanya terpancar dari wajahnya telah sirna, digantikan oleh gurat keputusasaan. Ia sempat berhenti di depan daku, bibirnya bergetar seolah ingin mengeluarkan makian terakhir, namun saat melihat tatapan dingin dan tegasku, ia hanya mampu menunduk dan berjalan gontai menuju mobil jemputan. Terakhir, Zaki muncul. Ia membawa satu koper kecil, pakaiannya sendiri. Ia berdiri di hadapanku cukup lama. Wajahnya yang dulu kupuja kini tampak begitu asing. Fir, rumah ini, kamu benar-benar sudah menjualnya? Suaranya serak, penuh penyesalan yang terlambat. Sudah, Zaki. Pemilik barunya adalah orang yang menghargai properti ini lebih dari sekadar tempat menumpang gratis. Kunci sudah kuserahkan pada pengacaraku pagi tadi. Aku minta maaf, bisiknya pelan. Aku baru sadar, aku kehilangan segalanya karena kebodohanku sendiri.
Kamu tidak kehilangan segalanya karena kebodohan. Zaki, kamu kehilangan karena ketamakan dan ketidakmampuanmu menjadi laki-laki yang punya prinsip. Kamu lebih memilih menjadi anak yang patuh pada kesalahan daripada menjadi suami yang setia pada kebenaran. Selamat menjalani hidup barumu, Mas. Zaki berbalik, melangkah dengan bahu yang lunglai menuju truk. Aku menarik napas dalam-dalam. Oksigen yang masuk ke paru-paruku terasa begitu segar, begitu bersih dari aroma kepalsuan yang selama ini menyesakkan dada. Setelah mobil mereka menjauh dari pandangan, aku masuk ke dalam mobil pribadiku yang sudah bersih dari barang-barang keluarga parasit itu. Aku menghidupkan mesin, memutar musik klasik yang menenangkan, dan mulai mengemudi meninggalkan komplek perumahan itu tanpa sekalipun menoleh ke spion. Aku tidak sedang melarikan diri, aku sedang menjemput masa depanku. Di jok samping, sebuah amplop baru sudah menunggu. Bukan surat gugatan, melainkan tiket pesawat dan reservasi hotel di sebuah resort mewah di Bali. Aku butuh waktu untuk diriku sendiri sebelum memulai lembaran baru di kantor dan di pengadilan. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan sebagai pelayan bagi orang-orang yang tidak tahu cara menghargai. Terkadang, kesabaran memang memiliki batas. Dan saat batas itu terlewati, keruntuhan yang dihasilkan adalah sebuah keharusan demi lahirnya kekuatan yang baru. Aku tersenyum menatap jalanan di depan yang membentang luas. Namaku Firda, dan hari ini aku telah memenangkan kembali jiwaku. Terkadang, kesabaran bukan berarti membiarkan diri kita diinjak-injak. Ada kalanya kita harus berhenti memberi, bukan karena kita pelit, tapi karena mereka tidak tahu cara berterima kasih. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya yang tak kalah menggetarkan hati.